Oke, terus tadi Kak Frisly bilang kalau dia kayak ngumpetin sosok-sosok anak kecil. Iya, dan Itu apa hubungan dia dengan sosok-sosok anak kecil itu? buah. Iya nggak sih? Iya. Sumpah Fasya. Aduh. Sebuah villa dibiarkan terbengkalai sejak tahun 1997 seperti tak ada habisnya, menyimpan segudang misteri yang belum terungkap. Terletak di salah satu sudut kota Bogor, villa ini diyakini menjadi akar gangguan sosok astral bagi warga sekitar. Udah terbengkalainya ditinggalin semenjak saya tinggal di sini, udah kosong. Tahun 97-an lah. Semasa aktif, villa ini dijadikan kantor untuk ternak bebek dan pada akhirnya terbengkalai karena banyaknya keresahan warga yang terganggu dengan baunya kotoran unggas. Dan semenjak terbengkalai, villa ini sempat berkali-kali akan dijual. Namun sang pembeli selalu tiba-tiba membatalkannya dengan beragam alasan. Hingga kini kebenaran alasan pembatalan masih menjadi misteri. Ya udah yang ketiga itu sih, tapi kurang tahu juga kalau soal itu mah. Banyak dari masyarakat sekitar yang melintas di depan villa mengaku kerap kali diganggu dengan kemunculan sosok astral berwujud kakek-kakek yang diyakini menguasai wilayah villa selama dibiarkan kosong. Tim YouTuber gitu ya, kemarin waktu live streaming kali ya dia ya, yang di villa atas, jam 1 itu dia sendiri cuma beliling kan, dimasukkan seorang kakek-kakek. Selain itu ada sosok bayangan kakek-kakek, ngeganggunya kayaknya dia suka selalu mundar-mandir aja tuh. Pada penelusuran malam ini, mampukah kami menguak sosok yang diyakini warga selalu mengganggu wilayah sekitar villa? Serta mampukah kami mencari penyebab utama kebangkrutan villa hingga kini tak dapat kembali beroperasi? Terus ini kan sebenarnya sebuah villa ya? Iya. Tapi malah dialihfungsikan menjadi sebuah kantor. Misi, assalamualaikum. Ini berarti jalur menuju ke villanya. Betul. Kenapa Kak Frisly? Tepat banget di sini dan tadi pada saat kamu penjelasan, tadinya aku kira itu adalah salah satu warga. Karena emang menurutku auranya tuh lumayan pekat untuk satu makhluk ya. Tapi dari tadi jalur dari sana sampai ke sini, tadi sosoknya itu membelakangi lalu menghadap ke arah kita dan maaf tapi mukanya rata. Hah? Sebentar, ini tuh sosok apa Kak Frisly? Memang berbentuk manusia biasa kah atau? Laki-laki dengan muka rata yang menurutku memang lokasinya untuk jalur ini sendiri dipenuhi oleh banyak makhluk. Contohnya sekarang di sekitar sini dan di belakang tembok ini pun itu banyak banget sosok makhluk yang seperti mengintip. Jadi dari tadi tuh lumayan ramai menurut aku. Dan mereka kayak seolah-olah ikut beraktivitas bersama kita. Oke, tapi ada gangguannya atau ada hubungannya nggak Kak Frisly dengan villa yang akan kita datengin? Berarti jalur menuju villa itu menurutku bukan cuma ini, tapi ada jalan lain. Karena kalau sosok ini kayaknya sering ditemui oleh orang-orang yang menuju ke villa. Jadi sosok laki-laki dengan muka rata itu sering muncul. Dan aku nggak tahu kenapa ya, tapi sosok ini tuh memberikan aroma tuh seperti bunga. Jadi kan biasanya sosok yang negatif itu akan berbau seperti busuk. Iya, berbau tidak sedap ya. Tapi kalau sosok ini dari mulai jalur tadi kita di sana sampai ke sini, itu kayak bunga mawar yang udah agak kering baunya. Oh, tapi sosok ini mengganggu Kak Frisly. Menurutku ini mengganggu ya Fasya. Dan
lumayan intens untuk menunjukkan keberadaannya, eksistensinya itu lumayan intens dari mulai jalur pertama tadi kita jalan. Jadi biasanya kalau ada orang yang jalan, itu sosok itu kayak ngikutin, dan pada saat orang nengok ke belakang, dia akan bertemu dengan sosok muka rata itu. Dari situ. Kalau misalnya di sini nih, saya pernah yang tahu saya itu belok ke sini nih. Ininya apa? Sosoknya itu nggak ada mukanya, Pak. Oh, berarti gangguan yang diberikan oleh sosok ini tuh menampakkan dirinya. Iya. Lagi-lagi Kak Frisly, mungkin aku mau nanya ini, apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok villa yang ada di villa, dan apakah sosok ini tuh penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di depan villa? Karena memang yang aku dengar dari warga sekitar itu sering banget terjadi kecelakaan. Oke, coba mungkin kita mendekat lagi ya, karena mungkin aku coba untuk menarik energinya untuk lihat apa ada penyebabnya gitu. Kalau misalnya dia nempelin orang. Misi, assalamualaikum. Sosoknya tuh suka berpindah di antara pohon-pohon pisang ini. Kadang dia tuh kayak ngumpet ngebelakangin, karena emang sosok ini laki-lakinya memakai kaos seperti kaos polo, jadi kayak ada kerahnya. Dan dia sih nggak ngasih gambaran kalau dia menyebabkan kecelakaan ya, Fasya. Justru usilnya sosok ini tuh kayak ngikutin sampai benar-benar akhirnya dia hilang. Jadi kayak ngikutin aja aktivitas kita, apapun yang manusia lakukan itu kayak diikutin, ditempelin, tapi tahu-tahu hilang. Oh, tapi nempelin juga berarti. Nempelin. Terus sekarang sosoknya lagi ada di mana Kak Frisly? Terus lagi ngapain? Oh, di sini. Iya, Lagi ngapain dia? diem, karena memang rambutnya seperti agak ikal gitu laki-laki. Dan rambutnya tuh kayak lebih pendek dari kamu, segini gitu, ikal. Tapi ya itu, tidak ada lekukan, tidak ada lubang, tidak ada apapun. Jadi dari sini benar-benar kayak kulit aja sampai ke bawah. Oke, dari tadi kan Kak Frisly sempat ngelihat ke arah pohon besar ini ya? Karena nggak tahu tadi, Kenapa ya? aku cuma ngeliat kayak ada pakaian terbang. Tapi aku cuma bener-bener cuma ngeliat kayak terbang aja gitu. Dan mungkin itu sosok perempuan yang sering kita temuin aja. Karena dari tadi tuh banyak banget sosok-sosok anak kecil yang usil. Jadi kayak tadi kita jalan ada yang narik, terus ada yang kayak megangin kaki sebentar, pergi gitu. Kadang ada anak-anak itu di sini bawah tuh. Situ kan nggak warung. Kita pulang ke sini ke bawah. Jalan jam 10, jam 11 kita jalan. Sering ada kita. Sosok anak kecil di mana Kak Frisly? Tapi sekarang mereka lagi pada di belakang sini. Aku nggak tahu sih belakang ini tepatnya tuh kayak gimana. Tapi kayaknya kayak kebun gitu. Oh, berarti memang di sekitar sini pun banyak sekali sosok ya? Iya. Kenapa Kak Frisly? Nih, coba kamu senterin. Bagian mana? Itu dapat ya? Itu apaan putih-putih? Baru saja melangkahkan kaki dalam penelusuran malam demi menguak misteri yang ada di villa. Namun kami telah disambut banyak sosok anak kecil bahkan sebelum tiba di bangunan villa. Kini Frisly kembali menangkap sosok astral yang berwujud seorang nenek-nenek. Halo, Nek. Hah? Oke. Fasya, Iya. tepat di sini, titik yang kamu senter, Hah? ada sosok nenek-nenek. Tapi wow, tiba-tiba angin. Kayaknya dia nggak, aku nggak tahu ya ini komunikasinya kayak gimana, tapi jujur dia kayak membacakan seperti mantra-mantra yang gitu. Aku nggak ngerti. Sebentar, tapi dia ini siapa Kak Frisly? Memang penunggu pohon kah atau? Permisi. Dia sekarang posisinya kayak ngumpetin sosok-sosok anak kecil ke belakang dia. Jadi ini panjang ke belakang gini. Sosoknya di sini dan makanannya buah. Itu apa? Coba center.
Apa Fasya? Itu kayak ada pergerakan di atas. Dapat nggak dari sini? Nggak tahu deh. Ya, terus Kak Frisly bilang kalau dia kayak ngumpetin sosok-sosok anak kecil. Iya, dan Itu apa hubungan dia dengan sosok-sosok anak kecil itu? buah. Iya nggak sih? Iya. Sumpah Fasya. Aduh. Jambu. Iya, ini kan bukan pohon jambu. Menegang ketika sebuah jambu terjatuh dari atas pohon yang bukan merupakan pohon jambu. Semua tim keheranan. Fasya, Frisly mencoba mencari sumber jatuh. Kos mundur. Ini yang menurut aku tuh bener-bener kayak nggak make sense. Karena jadi Frisly tuh lagi ngejelasin soal salah satu sosok nenek-nenek dan sempat mention soal buah-buahan. Terus nggak lama dari Frisly ngomong itu, tiba-tiba tuh ada satu buah jambu jatuh dari atas yang bener-bener kayak jatuh gitu aja, sedangkan pohon yang lagi kita bahas tuh bukan pohon jambu. Makhluk yang tadi kita lewatin itu menjauh dan sosok ini baru mengangkat tangannya. Seluruh jarinya itu mempunyai kuku yang panjang. Kamu mau celakain kita? Hah? Enggak. Kamu yakin kamu makhluk yang menguasai tempat di sana? Sebentar Fasya. Sosoknya tuh makin nyeringai. Aduh. Dan tatapannya sinis. Kayaknya bener deh, dari tadi yang aku bilang kayak jubah terbang, kayak baju. Itu tuh dari sosok ini. Nenek-nenek yang sering terbangan dari ini, pohon ini, ke villa. Kalau udah malam itu, kan di lantai 2 itu sering ada. Kamu penyebab. Penyebab apa? Tunggu. Fasya. Kenapa Kak Frisly? Dia pergi. Hah? Benar Kak Frisly? Aduh, Fasya, cepetan sini. gimana? Sebentar. Enggak. Sekarang sosoknya malah makin kayak nantangin. Sosok nenek-nenek yang, maaf ya, tapi dari bagian belakang bibirnya ini, samping sini, itu kayak ada tetesan darah. Dan kayaknya ini emang lumayan negatif. Atau malah bahkan ini yang paling negatif aja. Tapi Kak Frisly, dari tadi pertanyaan aku belum ada yang terjawab oleh si nenek ini. Apa hubungannya nenek ini dengan bangunan villa ini? Atau memang dia penguasanya? Terus juga apa hubungannya si nenek ini dengan sosok-sosok anak kecil yang tadi kita temuin Kak Frisly? Soalnya kan Kak Frisly bilang kalau dia kayak ngumpetin anak-anak kecil itu kan. Iya. Itu tuh kenapa? Siapa dia sebenarnya? Nih, perhatiin juga deh Fasya. Setiap kali kita membahas, dia mengeluarkan angin yang cukup intens. Yang pergerakannya itu menurut aku tuh ternyata memang sosok ini adalah sosok yang mempunyai aura sangat pekat dan sangat negatif. Kalau tadi kamu nanya, apa hubungannya sosok ini dengan villa? Iya. Lokasi ini Fasya, ini dari sini, belokan sini, sampai ke sini. Sosok nenek ini seringkali menyebabkan kecelakaan. Oh, berarti sosok ini penyebab kecelakaan Kak Frisly.
Maaf ya, tapi kondisinya tuh bukan kakinya di bawah, tapi kakinya menempel di batang pohon ini. Dan keadaan badannya itu kan kayak terbang gitu ya. Dan tangannya, kuku-kukunya itu panjang, runcing. Tapi apa alasan dia menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di sini, Kak Frisly? Memang karena dia nggak suka kah atau punya alasan lain? Sosok ini malah melarang kita untuk masuk ke dalam. Dia bilang, pergi kalian semua. Angkat kaki kalian dari tanah ini. Dia nggak ngizinin kita buat ada di kawasan ini. Karena menurut dia, gangguan yang biasa dia timbulkan, karena dia tuh ngerasa kalau dia adalah sosok kuat, padahal dia tuh lupa kalau keberadaan dia itu jauh di bawah manusia. Iya. Cuma kayaknya emang sosok ini tuh haus akan diakui bahwa sosok ini adalah sosok terseram. Oh, oke, mungkin menggali lebih dalam lagi soal sosok ini, Kak Frisly. Dari kapan sosok ini tuh ada di tempat ini? Kayaknya kita mulai, aku boleh minta kamu di sini sebentar? Gak apa-apa, deketin ke sana, Fasya. Biar aku di sebelah sini. Menurutku sosok ini emang perlu agak dikunci. Karena kalau dia kayak gini, dia sekarang tuh bergantian menatap ke kamu dan juga ke aku. Kita berdua ditatap gitu, kayak yang dia tuh ngeliat mungkin kita dianggap orang yang menantang. Karena ucapannya tadi dia nyuruh kita pergi dari sini. Iya. Dengar? Ada lemparan. Ada yang dilempar lagi ya? Iya, dari belakang sini. Kayaknya kalau sosok ini tempatnya itu, rumahnya itu ada 2. Sebelum kita lebih jauh lagi, Kak Frisly, mungkin balik lagi ke pertanyaan aku yang awal. Apa hubungannya sosok nenek-nenek ini dengan sosok anak kecil yang tadi tuh sempat ditutupin sama dia? Dia kalau misalnya menyebabkan kecelakaan, biasanya dari sana motor tuh tiba-tiba kayak dari jalur sini nih, motor tuh kayak jadi hilang keseimbangan, Fasya. Jadi dibuat kayak hilang keseimbangan sampai akhirnya jatuh, dan korbannya itu dibuat sampai mengalami patah tulang. Banyak nampaknya saya pernah bawa motor, kejadian satu motor saya diangkat, jatuh semua tiga orangnya. Terganggunya itu motor adalah ada nenek-nenek sama anak kecil. Jadi ngejegat jalan, akhirnya pakai rem tangan, akhirnya jatuh motor. Kenapa? Karena Iya. sosok anak kecil itu, sosok-sosok anak kecil yang tadi ramai, itu diminta seperti seolah-olah untuk menemplokin manusia. Jadi kayak nemplok di badan orang-orang yang melewati jalur ini. Makanya hilang keseimbangan lah. Betul. Kalau alasan si sosok itu sendiri sering membuat kecelakaan itu apa, Kak Frisly? Kayaknya ada rumah dia. Rumah dia. Maksudnya? Kayaknya bukan cuma pohon yang tadi deh, Fasya. Tapi ada... Luasnya lahan di sekitar bangunan villa seolah tak luput dari keangkeran yang ditimbulkan, di mana kecelakaan kerap menimpa warga yang melintasi jalan. Misteri sosok anak kecil yang kerap terlihat pun kini telah diketahui memang sengaja muncul sebagai gangguan. Namun tim masih melakukan penelusuran lebih dalam untuk mengetahui alasan hal ini dapat terjadi. Ternyata emang kawasan dari sini sampai ke bawah itu adalah area sosok nenek-nenek negatif itu untuk menyakiti manusia. Atau sebenarnya dia bukan mau tumbal, ini nggak ada kaitannya sama tumbal, tapi yang menyebabkan dia seperti terus-terusan mengganggu karena menurut dia adalah sosok yang menyukai keheningan. Jadi dia tuh sukanya yang bener-bener hening,
sesuatu yang tidak mengalami gangguan atau berisik. Sedangkan ini adalah pemukiman warga Betul. yang masih aktif. Betul. Dan ini jalur utama mereka ya untuk berlalu lalang. Setelah berhasil mendapat salah satu gambaran dari banyaknya gangguan yang dirasakan masyarakat sekitar karena keangkeran yang ditimbulkan villa, kini kami semakin tertantang untuk mengetahui secara utuh alasan dibalik munculnya gangguan tersebut. Mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita mitos yang ada pada penelusuran malam ini? Udah langsung masuk deh. Tapi tadi yang bikin aku kaget ada sosok jelas banget. Sosok apa Kak Frisly? Sosok yang seperti sedang melakukan ibadah sholat